Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Refzi Irmasriani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Sebelum masuk ke pembahasan listrik dinamis, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat tentang listrik statis? Ya, benar. Listrik statis berarti listrik yang muatannya dalam keadaan diam atau statis. Sedangkan dinamis kebalikan dari listrik statis. Jika listrik statis muatannya diam, maka listrik dinamis muatannya mengalir atau bergerak. Listrik dinamis terdapat 5 submateri. Yang pertama ada arus listrik, yang kedua penghantar listrik, ketiga rangkaian listrik, yang keempat usaha dan energi listrik, dan yang kelima biaya listrik rumah tangga. Namun pada kesempatan kali ini kita akan berfokus kepada pembahasan mengenai arus listrik. Arus listrik berarti aliran muatan listrik. Sebelumnya, kita telah mengenal tentang benda yang bermuatan positif dan benda yang bermuatan negatif. Semakin positif suatu benda, maka potensialnya semakin tinggi. Sedangkan apabila suatu benda semakin negatif, maka potensialnya semakin rendah. Benda dikatakan bermuatan positif apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Sedangkan benda yang bermuatan negatif apabila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Arus listrik mengalir dari benda yang potensial tinggi kepada benda yang potensial rendah. Sedangkan arus aliran elektron mengalir dari benda yang potensial rendah kepada benda yang berpotensial tinggi. Nah, berdasarkan kedua gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa benda A lebih sedikit protonnya dibandingkan benda B, sehingga arus listrik mengalir dari benda B ke benda A, dan aliran elektron mengalir dari A ke B. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang benda bermuatan netral. Ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang sama. Jika potensialnya sama, maka arus listrik tidak dapat mengalir lagi, sehingga benda tersebut dikatakan benda bermuatan netral. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang menghitung kuat arus listrik. Untuk menghitung kuat arus listrik, kita bisa menggunakan persamaan I sama dengan Q per T, di mana I berarti kuat arus listrik yang satuannya sama dengan ampere, yang kedua Q atau muatan listrik satuannya coulomb, dan T berarti waktu yang digunakan dengan satuannya sekon. Nah, agar lebih memahami tentang cara menghitung arus listrik, alangkah lebih baiknya kita perhatikan contoh soal berikut. Dalam sebuah kawat penghantar dialiri arus listrik dengan muatan 540 coulomb dalam waktu 1,5 menit. Hitunglah kuat arus listrik yang dialiri dalam kawat tersebut. Berdasarkan contoh soal, diketahui muatan listrik sebanyak 540 coulomb, waktu 1,5 menit, yang ditanya kuat arus. Nah, untuk waktu ini karena satunya sekon, maka kita harus mengubahnya dulu dalam bentuk sekon. Maka kita akan mengalikannya dengan 60. 1,5 menit dikali 60 sama dengan 90 sekon. Selanjutnya, rumus untuk mencari kuat arus berarti Q per T. Diketahui Q-nya 540 dan T-nya 90, sehingga didapatkan hasilnya 6 ampere. Di sini Ibu ada contoh soal yang kedua. Arus listrik 0,75 ampere mengalir dalam filamen listrik selama 5 menit. Hitunglah muatan listrik yang mengalir dalam filamen tersebut. Pada soal tersebut, diketahui kuat arus listrik sebanyak 0,75 ampere. Waktunya 5 menit. Karena waktunya masih dalam 1 menit, maka kita harus mengubah dulu menjadi satuan detik atau sekon. Caranya dengan mengalihkan 60. 5 menit dikali 60 sekon sama dengan 300 sekon atau detik. Yang ditanya pada soal tersebut adalah Q atau muatan listrik. Nah, untuk mempermudah kita mencarinya, maka kita bisa menggunakan segitiga rumus. Apabila dia ke bawah, maka kita bagi. Tapi apabila dia bersebelahan, maka kita kalikan. Yang ditanya yaitu muatan listrik, maka kuat arus dikali waktu. Sehingga dapat kita jabarkan 0,75 dikali 300. Sehingga hasilnya menjadi 225 coulomb. Nah,
Sampai disinilah pembahasan kita mengenai arus listrik. Jika ada kata-kata ibu yang salah, ibu mohon maaf. Dan semoga video kali ini bisa mendatangkan manfaat dan berguna untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.